Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP Retaker PPG PGSD tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan juga harganya kami sudah terakan di layar. Di e-book ini akan dilengkapi dengan kisi-kisi, kemudian pembahasan, serta juga dilengkapi dengan soal sebanyak 388 soal dari 246 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari soal retaker UP PPG PGSD sesuai kisi-kisi tahun 2022 pada materi metode sejarah, konsep, dan keberlanjutan. Konsep keberlanjutan ya. Bagi Bapak Ibu, silahkan download kisi-kisinya di link deskripsi kami sudah siapkan. Di deskripsi ya, linknya kami sudah siapkan, tinggal diklik saja, kemudian nanti akan muncul indikator atau kisi-kisi soalnya. Baik, sebelum kita bahas soal-soalnya, kita akan bedah dulu indikator soal yang ada pada indikator soal 26 di kisi-kisi 65. Di indikator soal ini disajikan peristiwa sejarah nasional. Peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarahnya. Nah, metode sejarah di sini ada heuristik, kritik, interpretasi, dan juga penulisan sejarah. Nah, ini nanti kita akan bahas mengenai hal ini di soalnya nanti ya, kita akan bahas. Kemudian konsep keberlanjutan juga ada soalnya nanti. Jadi nanti soalnya pasti dan insya Allah akan terkait dengan yang 4 ini. Tentang pengelompokan peristiwa berdasarkan metode sejarah. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Vivi pergi mengunjungi perpustakaan Kota Semarang untuk mencari buku tentang sejarah Kota Semarang. Selanjutnya, Vivi juga mengunjungi Museum Ronggo Warsito untuk melihat berbagai koleksi benda sejarah Kota Semarang. Vivi menemukan beberapa catatan koran lama yang memuat berita tentang Kota Semarang masa revolusi. Vivi mencatat semua informasi di museum tersebut. Kegiatan yang dilakukan Vivi termasuk ke dalam salah satu tahapan dalam metode sejarah, yaitu apakah A. Verifikasi, B. Interpretasi, C. Historiografi, D. Heuristik, E. Menentukan topik. Baik, jawabannya adalah yang D, yaitu heuristik. Baik, kita akan bahas satu persatu dulu, apa itu verifikasi, apa itu interpretasi, historiografi, dan juga heuristik. Nah, setelah nanti kita pahami yang 4 ini, baru kita analisis ya. Verifikasi sumber yang juga disebut sebagai kritik sejarah. Pada metode ini, peneliti akan mulai menyaring semua sumber sejarah yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan. Nah, sumber sejarah itu biasanya ada 3, ada sumber lisan, ada sumber tulisan, ada juga sumber benda sejarah. Kemudian interpretasi, ya ini proses untuk menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah yang sudah terverifikasi. Sumber sejarah ini perlu dipahami dan dibaca dengan seksama agar punya gambaran jelas mengenai suatu peristiwa bersejarah. Kemudian historiografi atau proses penelusuran sejarah dengan mengandalkan semua informasi dan data yang didapatkan dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan dan terverifikasi. Kemudian heuristik yaitu proses mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Sumber yang biasanya digunakan yaitu lisan, tulisan, dan benda. Nah, berarti di sini jawabannya yaitu D, tentang heuristik. Ya, kenapa bukan verifikasi? Nah, verifikasi ini tahap pada pengkritikan.
Nah, mengkritik itu artinya dia nanti memilah, ini benar nggak sih gitu. Nah, dalam kritik sejarah itu ada dua, ada kritik internal dan eksternal. Eksternal itu nanti mengenai tentang bendanya, alat tulisnya, dan keaslian benda tersebut. Kemudian internalnya itu nanti kita pelajari. Oke, penasaran? Bapak Ibu cari aja ya, apa itu internal. Nah, di sini jawabannya adalah heuristik. Oke, karena di sini sumber yang biasa digunakan yaitu tulisan, tulisan dan benda. Nah, di sini di Museum Ronggo Warsito itu ini ada tentang koleksi benda sejarah. Nah, ini berarti terkait dengan heuristik, adalah sumber sejarah. Karena di sini Vivi hanya mencari sumber sejarah tersebut. Kemudian menemukan beberapa catatan. Beberapa catatan koran ini juga merupakan sumber sejarah, yaitu sumber tulisan. Jadi Vivi di sini hanya menggunakan dan menemukan dua sumber terkait dengan metode sejarah, yaitu sumbernya adalah tulisan dan benda. Tulisan itu berupa catatan koran dan benda itu adalah koleksi benda sejarah. Jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Gambar di bawah ini adalah surat perintah 11 Maret Super Semar dalam dua versi. Silahkan amati. Nah, di sini ada versi asli dan versi tidak asli. Nah, dari ini kan merupakan sumber ya, sumber sejarah yang biasa kita sebut dengan heuristik. Yaitu sumber ini adalah sumber tulisannya. Nah, kalau sumber tulisan itu perlu diverifikasi atau perlu dikritik. Nah, mari kita baca soalnya dulu. Jika kita akan melakukan suatu kritik eksternal, nah di sini yang ditanyakan adalah kritik eksternal. Maka yang harus dianalisa adalah apakah A. Lejen Soeharto diamanatkan oleh Presiden RI untuk mengambil tindakan pengamanan pasca G30 SPKI, yang B. Bahan dan jenis ketikannya sebagai bagian dari keaslian informasi atau dokumen, yang C. Isi naskah sebagai bagian dari kredibilitas atau kepercayaan data sebagai suatu informasi, yang D. Keterkaitan antara kedua versi Super Semar sebagai sebuah peristiwa sejarah, yang E. Antara kedua versi Super Semar itu terdapat perbedaan pada jumlah poin di bagian memutuskan atau memerintahkan. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Nah, di sini kita pelajari tentang verifikasi eksternal atau kritik eksternal ya. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa kritik eksternal itu terkait dengan alat atau sumber atau keaslian sebuah informasi atau dokumen. Bahannya ya yang dicek yaitu bahan dan jenis ketikannya. Apakah itu asli atau tidak? Nah, itu yang dicek terkait dengan bahan dan jenisnya. Kalau isinya itu nanti terkait dengan kritik internalnya. Nah, di sini kita jelaskan dulu apa sih itu kritik atau verifikasi eksternal, yaitu proses menguji keaslian sumber sejarah dengan fokus melihat pada bahan yang digunakan untuk menyusun sumber sejarah. Nah, yang difokuskan itu adalah bahannya. Nah, kalau di sini yang dikritik itu adalah bahan serta tulisannya atau ketikan yang digunakan itu asli atau tidak. Ya, itulah yang dikritik. Proses verifikasi ini dilakukan dengan 3 tahapan dimulai dari autentitas atau kesesuaian sumber, kemudian orisinalitas atau keasliannya, dan integritas atau keutuhan sumber. Jika sumber sejarah sudah lolos 3 tahapan ini, maka menunjukkan sumber tersebut layak dijadikan sebagai sumber penelitian sejarah. Kritik eksternal yaitu kritik terhadap keaslian informasi atau dokumen seperti bahannya, misalkan dokumen dengan tulisannya dan orangnya yaitu pelaku atau saksinya. Keaslian dokumen diverifikasi tidak hanya terbatas pada sumber tertulis saja, tetapi juga terhadap sumber benda yang seperti artefak, penjelasan pelaku saksi sejarah yang sering disebut sebagai sejarah lisan, dan lain-lain. Oke. Saya rasa sudah
dipahami Bapak Ibu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book, silahkan Bapak Ibu hubungi ke sini ya. E-booknya nanti berisi soal-soal yang terkait dengan UP Retakernya ya. Kita itu sesuaikan dengan kisi-kisi, tidak bakalan keluar dari kisi-kisinya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jasmine berkunjung ke perpustakaan daerah. Ia sedang mengumpulkan sumber-sumber sejarah tentang seputar peralihan kekuasaan dari pemerintah Orde Baru ke pemerintah reformasi. Kegiatan Jasmine tersebut dalam tahap penelitian sejarah disebut. Nah, di sini mengumpulkan sumber-sumber sejarah ya. Ya, di sini hanya mengumpulkan sumber-sumbernya saja. Maka ini pada tahapan apa gitu? Apakah A. Heuristik, B. Historiografi, C. Ekskavasi, D. Verifikasi, E. Interpretasi. Jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu heuristik, yaitu tentang pengumpulan sumber sejarah. Di sini yang mengumpulkan sumber sejarah. Sumber sejarah itu biasanya dari tulisan, kemudian benda, dan juga lisan. Oke, karena di sini Jasmine itu pergi ke perpustakaan, berarti pasti dia akan mengumpulkan sumber sejarah terkait dengan tulisan. Oke, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Kemudian kita perlu juga jelaskan apa itu historiografi. Historiografi adalah proses penulisan sejarah dengan mengandalkan semua informasi dan data yang didapat dari sumber-sumber sejarah yang ditemukan dan terverifikasi. Oke. Nah, artinya terverifikasi itu sudah layak digunakan sebagai sumber sejarah. Kemudian yang kedua ada historiografi. Historiografi tadi sudah kita jelaskan. Kemudian di sini ya, ekskavasi itu tidak ada. Kemudian verifikasi. Verifikasi itu ada sumber yang juga disebut sebagai kritik sejarah. Pada metode ini, peneliti akan mulai menyaring semua sumber sejarah yang berhasil didapatkan dan dikumpulkan. Kemudian kita akan jelaskan mengenai interpretasi. Interpretasi, ya ini proses untuk menganalisis dan menafsirkan sumber sejarah yang sudah terverifikasi. Sumber sejarah ini perlu dipahami dan dibaca dengan seksama agar punya gambaran jelas mengenai suatu peristiwa sejarah. Nah, bagaimana dengan dengan langkah-langkahnya? Nah, langkah yang pertama dilakukan adalah tentu mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Apa itu mengumpulkan sumber-sumber sejarah? Yaitu heuristik yang pertama ya. Yang pertama itu adalah heuristik, sambil kita belajar Bapak Ibu. Kemudian tahap yang kedua, nah ini perlu kita verifikasi ya. Nah, kita verifikasi sumber-sumber sejarah ini, maka itu termasuk ke dalam verifikasi yang kedua. Setelah verifikasi, sumber sejarah itu setelah kita verifikasi, kita akan tentukan apakah ini layak digunakan atau tidak. Baru di situ ada historiografi. Kemudian setelah historiografi, kemudian baru kita akan interpretasi. Kita akan menjelaskan mengenai sejarah tersebut di sini ya. Oke. Setelah itu baru kita tuliskan. Nah, maka langkah-langkahnya seperti yang pertama adalah heuristik, verifikasi, kemudian historiografi, dan juga interpretasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Aduh, di sini sudah saya kasih jawabannya. Oke. Tapi kita perlu pahami di sini ya. Kita langsung saja jawab. Langsung saja jawab. Kita baca dulu soalnya. Konsep keberlanjutan dalam sejarah meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Arnold J. Toynbee mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat memberi manfaat, yaitu apakah A. Sejarah sebagai guru kehidupan selayaknya pernyataan Cicero, B. Sarana edukasi manusia dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, C. Dimensi hidup manusia melintasi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.
D. Tanda peringatan manusia sebagai makhluk historis bahwa hidup itu hidup itu berlanjut. Ini kalimatnya tidak benar ya. Yang E. Manusia belajar dari masa lalu untuk memperbaiki kesalahan agar tidak terjadi lagi di masa depan. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Keberlanjutan merupakan kebalikan dari konsep perubahan. Konsep keberlanjutan dalam sejarah meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Albert J. Toynbee mengatakan bahwa mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. Sejarah merupakan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari manusia, sehingga manusia dapat memperbaiki kesalahan, mengembangkan potensi, dan menjadi lebih bijaksana di masa depan. Peristiwa di masa lalu dapat menjadi petunjuk dalam perilaku guna menghadapi masa depan. Nah, di sini sudah dijelaskan sangat jelas sekali bahwa sejarah itu gunanya adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan dan juga untuk memperbaiki kesalahan dan membangun potensi serta menjadi lebih bijaksana di masa depan. Oke, itulah arti dari keberlanjutan suatu sejarah. Kenapa bukan A? Sejarah sebagai guru kehidupan selayaknya pernyataan Cicero ini salah ya. Kemudian yang B, sarana edukasi manusia dalam memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ini juga bukan. Kemudian C, dimensi hidup manusia melintasi masa lalu ini juga bukan manfaat keberlanjutan. Kemudian yang D, tanda peringatan manusia sebagai makhluk historis bahwa hidup itu terus berlanjut ini juga bukan. Jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Nah, itu saja Bapak Ibu yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Semoga nanti juga saya bisa mengupload video berikutnya. Doakan saja saya tetap sehat, saya tetap punya banyak waktu untuk meluangkan waktu kita belajar bersama. Sekian dulu pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.